Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahdaralun dan rakan Moda di seluruh Aceh khususnya dan di seluruh tanah air, seluruh Indonesia. Karena ini eh, siaran langsung di Facebooknya Serambi FM dan juga di media sosialnya milik Disub Aceh. Kami di sini saya Zainal Arifin M. Nur di studio Serambi FM di batas kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian di studio di Sub Aceh ada Bapak Dedi Lesmana, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ya, eh, bersama stafnya. Mungkin untuk supaya ini kita akan membahas tema keselamatan berlalu lintas bukan suatu kebetulan. Jadi ini perlu sebuah persiapan, perlu sebuah pekerjaan, perlu adanya eh, hal-hal yang harus dilakukan supaya terjadinya keselamatan lalu lintas. Karena kalau kebetulan-kebetulan semua capek juga nggak ada perencanaan gitu Pak Dedi ya. Untuk memulai acara kita persilakan dulu nih Pak Dedi Lesmana memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan para stafnya sehingga nanti akan lebih mudah berinteraksi. Syadaralun dan rekan Moda bisa menitipkan pertanyaan-pertanyaan maupun masukan dan saran melalui Facebooknya serambinews.com. Silakan Pak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum kita mulai mungkin kita sepakati dulu beberapa hal ini. Ya. Pertama, walaupun ini forumnya resmi supaya lebih nyantai. Ya. Kalau nyantai itu jadinya nggak grogi Bang. Ini kan agak-agak grogi ya. Betul. Harusnya manggilnya Bapak, tapi izin saya manggilnya Abang boleh ya Bang? Ya, sebenarnya lebih nyantai, lebih akrab, kedengarannya pun, groginya pun ya Bang. Iya. Kami perkenalkan dulu sesuai sama permintaan Bang Jenal tadi, rekan-rekan kami yang di belakang. Ini gaya mengenalkannya kayak cerdas cermat SD dulu atau gimana nih ya? Maksudnya saya sebagai juru bicara. Gitu. Baik Bang, nama saya tadi sudah disampaikan, saya sampaikan sekali lagi, nama saya Dedi Lesmana. Saat ini masih dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Dinas Perhubungan Aceh. Ya. Hari ini seperti yang lalu saya didampingi oleh para kepala seksi. Sebenarnya kepala seksi yang ada di belakang ini nih, tiga-tiga ini yang menyiapkan bahan, mereka yang kepintaran ilmunya di sini. Kalau saya ini cuma juru bicara aja nih. Iya. Di terbalik. Saya pernah dari kanan nih kayaknya kiri gitu ya. Kamera terbalik Bang. Tapi langsung saja dari yang gampang jadi patokan ibu dulu. Ya. Ini kiri saya Bang, tapi jadi kayak kanan gitu ya. Ibu ini namanya adalah Bu Reni Anggreni. Beliau menjabat sebagai Kasih Sarana dan Angkutan. Ini yang banyak terkait sarananya. Satu objek atau salah satu komponen terhadap akan yang kita bahas ini, terhadap keselamatannya. Kemudian yang di tengah ini ganteng juga sih, tapi nggak paling ganteng Bang Jenal kayaknya di ini. Bisa jadi Pak Dedi. Ya. Beliau menjabat sebagai Kasih Prasarana. Nah ini juga salah satu komponen yang akan kita bahas di faktor keselamatan. Satu lagi di sebelahnya paling kelihatannya keren ini Pak Muhammad Daniel, lengkapnya Muhammad Daniel Sarumaha. Ini paling cool ini Pak orangnya, ini orang lapangan murni. Beliau ini menjabat sebagai Kasih Lalu Lintas dan Keselamatan. Pakai jalan ya, selamatan jalan. Oh tebal kayak gini ya, selamatan jalan. Jadi beliau ini salah satu yang melakukan sarana dan prasarana ini yang penertibannya ini Pak. Iya. Ini bahasa kerennya adalah operasional. Iya. Perkenalan cukup di situ saja. Habis waktu materi kita Pak. Iya. Iya Pak. Mau dilanjutkan atau ada sedikit
opening statement dari Bang Jenal mungkin. Ya, kalau saya sih mengatakan bahwa ini memang apa namanya satu topik yang perlu sangat penting untuk kita bahas untuk melihat nanti mungkin Pak Deddy bisa memberikan penjelasan apa yang dilakukan oleh Dishub. Ini kan soalnya orang kalau bilang keselamatan di jalan raya ataupun apapun yang menyangkut dengan uh, persoalan lalu lintas ini selalu teringat hanya kepada polisi ya. Nah, ini Pak Deddy harus mungkin bisa memberikan kepada kami gambaran bahwa peran Dishub ini juga besar ya di dalam uh, mengatur keselamatan lalu lintas. Nah, yang selama ini kan yang tergambar bahwa Dishub ini kalau di jalan pun cuma ngatur bus besar saja dan truk gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang hal-hal lain, yang hal-hal kecil yang untuk keselamatan berlalu lintas. Nah, ini artinya ini memang bukan sebuah kebetulan saja bahwa tiba-tiba selamat semua orang di jalan kan. Jadi perlu sebuah perencanaan dan saya yakin di sub Provinsi Aceh sudah melakukan banyak hal dan ini kadang-kadang tidak diketahui oleh masyarakat ya. Yang tahunya bahwa ini memangnya tugas polisi. Nah, itu mungkin Pak Deddy ya bisa digambarkan kepada kami apakah dengan slide-slide-nya mungkin bisa lebih banyak lah slide-nya juga saya lihat ini banyak juga ya Bang ya. Ini tebal cuma kalau kita bahas ini mungkin ada 2 jam juga. Eh nanti kita bahas yang penting-penting kalau yang ini kita lewatkan saja. Untuk Sheralun dan rekan Moda bisa menitipkan pertanyaan, yang punya pertanyaan, apa misalnya ada kendala atau menghadapi masalah di lapangan, di jalan raya yang berkaitan dengan segala masalah di jalan raya, silakan bertanya di Facebooknya, di komentar Facebooknya serambinews.com. Nanti kita akan sampaikan, kita akan bahas di sini untuk dicarikan solusinya. Demikian ya Bang Deddy. Silakan dipresentasikan. Baik Bang, makasih. Persis kayak yang Bang Jenal sampaikan tadi, ini terlalu banyak memang. Kita mungkin tidak masuk dari pertama supaya langsung to the point sehingga pembahasannya semakin mengkerucut. Ya. Kawan-kawan yang mendengar saudara-saudara kita sudah bisa langsung mempersiapkan. Sebenarnya kami nggak minta pertanyaan sih Bang, kami minta pemasukan. Karena kalau kami tujuan melakukan hal ini dibilang sosialisasi ya juga, kami tidak memandang berupa sosialisasi atau pembelajaran bagi orang lain, tapi lebih ke kami sendiri. Karena kami yakin saudara-saudara kita yang mendengarkan atau mengikuti kegiatan ini, masing-masing itu memiliki keilmuan dan sudut pandang yang berbeda yang menjadi bisa mendapatkan tambahan bagi kami lah, keilmuan dan wawasan dari kawan-kawan. Saya tidak tahu ini slide nomor berapa, tapi kayaknya kalau saya itu mungkin sekitar slide 17 ini Pak. Kalau memang mulai kita mungkin dari sana. Karena yang di awal ini lebih banyak ke latar belakang, lebih banyak ke dasar hukum, mungkin tidak menarik bagi pembahasan kawan-kawan yang sudah katakan sudah praktisi di lapangan gitu. Yeah. Kita mungkin mulai dari kesadaran pengguna dan operator. Setelahnya ada penyebab kecelakaan di jalan. Mungkin kita lebih menarik langsung di sana nih Bang. Masih lanjut. Ini masih data-data saja, saya kira lanjut. Ini masih statement-statement untuk pengantar saja. Lanjut, masih lanjut. Terus sampai dengan penyebab kecelakaan. Masih lanjut. Nanti dari 3 slide yang akan kita bahas itu akan merangkum ke seluruh di sini kita mulai. Ya. Sebenarnya Bang ini yang utama, tapi kita bahas terakhir. Mungkin lanjut dulu, nanti ini terbalik, slide-nya akan mundur. Lanjut ya. Halaman berikut. Ini yang paling menarik kita bahas terakhir. Lanjut lagi berarti ini ya. Lanjut, satu kali lagi. Satu kali lagi Bang. Nah, ini dia.
Jadi nanti kita akan membahas terbagi dari slide, artinya kita coba bahas dari yang paling ringan ke yang paling berat. Ke sebelumnya nih Bang, ke yang faktor lainnya. Ini udah salah ya. Sebelum sekali lagi, oke. Secara umum, kita bahas dulu sesuai dengan tema. Memang tema kita kali ini mungkin tidak terlalu menarik, bahwa keselamatan berlalu lintas itu bukan suatu kebetulan. Ini harus kita sikapi dulu bahwa kebanyakan orang kita, mungkin bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Aceh, tapi di Indonesia, tapi kita ngomongnya khususnya Aceh, karena Aceh kental dengan Islam. Ya. Sehingga ada anggapan saudara-saudara kita semua hal termasuk maut, mati dan lain-lain itu di tangan Allah. Enggak salah, itu sudah benar. Tapi ada kewajiban kita untuk melakukan ikhtiar terhadap itu. Nah, ini yang harus kita tegaskan, bahwa yang penting kita melakukan ikhtiar. Segala keputusan memang itu sudah takdir Allah. Kita nggak melakukan persiapan apapun, kalau memang takdir kita oleh Allah tidak meninggal, ya tidak meninggal. Yang itu yang selalu kita hadapi. Benar memang, Bang. Tapi kita harus sampaikan bahwa yang mau kita lakukannya adalah ikhtiar, sehingga bukan suatu kebetulan semua hal ini. Seperti katakan kayak kami, Abang, tadi berangkat dari rumah, sampai ke tempat masing-masing selamat. Kebetulan? Saya kira bukan. Ya. Semua hal itu bisa diikhtiarkan untuk menjadi selamat bagi kita semua. Ya. Ada 4 faktor paling tidak. Pasti ada faktor lain, tapi secara akademis atau secara praktis kami ada 4 minimal. Mungkin nanti ada tambahan, masukan dari kawan-kawan, dari saudara-saudara yang mendengarkan. Kami akan menampung dan coba mengadopsi. Yang paling ringan artinya ada hal yang tidak bisa kita kelola dengan baik adalah faktor lainnya. Faktor lainnya ini lebih ke alam. Memang secara umum alam ini pun bisa kita baca, bisa kita antisipasi. Tetapi yang tidak bisa kita antisipasi kan kapan tepatnya terjadi. Misalnya banjir kayak kemarin, tanah longsor. Kita lebih bisa melakukan mitigasi terhadap ini, terutama paling penanggulangan setelahnya. Sebelumnya mungkin agak kurang bisa kita lakukan. Banyak kejadian yang terkait dengan alam, tetapi kurang menarik kita bahas, karena memang ini treatmentnya ini tidak bisa kita lakukan. Kalau istilah GIM itu kita mulai dari kita mulai saat ini. Nah ini lebih ke ketergantungan. Kita lebih berserah dirilah kepada Allah, semoga tidak terjadi. Tapi ini wajib kita tahu bahwa salah satu faktor keselamatan dipengaruhi juga oleh faktor cuaca dan alam. Kita kembali ke slide sebelumnya untuk membahas yang lainnya. Faktor yang lebih penting lainnya, bukan berarti faktor alam tidak penting, tetapi yang lebih penting yang bisa kita lakukan dan yang kita rencanakan dengan baik adalah faktor prasarana dan faktor sarana. Prasarana dan sarana termasuk alam tadi, termasuk yang akan kita bahas utama, itu tanggung jawabnya itu bersama dan banyak sekali unsur-unsur atau elemen stakeholder yang terkait di dalamnya. Salah satunya Dinas Perhubungan Aceh. Jadi kalau kita bahas dari faktor prasarana, banyak kejadian akibat dari katakan prasarana jalan yang kurang baik. Yeah. Kemudian ada fasilitas-fasilitas keselamatan seperti rambu, marka, kemudian ada lampu lalu lintas dan lain-lain yang mungkin tidak berfungsi dengan baik, kurang jumlahnya dan lain-lain. Nah ini tanggung jawabnya juga rame, termasuk kita dan Dinas PU ataupun KPU-an, artinya tergantung kewenangan. Ada yang nasional, ada yang provinsi, dan ada yang kabupaten. Yeah. Jadi
di prasarana ini seperti yang Bang Jenal sampaikan di depan, memang masing-masing stakeholder ini sudah memiliki katakan grand design, seperti rencana umum penanganan. Jadi kalau di kita itu lebih menangani ke fasilitas keselamatan, sedangkan prasarana jalannya sendiri itu adalah oleh KPU-an. Ada grand design ataupun perencanaan kita terhadap perambuan dan lain-lain, atau lebih dikenal dengan fasilitas keselamatan lalu lintas, tetapi banyak juga kendala. Memang paling gampang kita berpikir melakukan, atau orang itu apa sih susahnya menyediakan peralatan atau apa untuk mendukung keselamatan, karena keselamatan ini penting. Setuju Bang, memang kedengarannya gampang. Ini kalau kondisi biasa seperti kalau orang ngomong koordinasi. Karena koordinasi itu kan gampang, indah Bang, tetapi pada saat melakukan kadang-kadang berat. Keselamatan juga begitu. Kalau kita kan gampang, harusnya semua mendukung, harusnya banyak dibilang kendala, tetapi kami anggap sebagai tantangan saja. Tantangan ini bersifat positif yang harus kita lalui. Salah satu yang paling utama itu adalah anggaran tentunya. Ada anggaran-anggaran yang harusnya dikucurkan, tetapi karena bukan tidak ada dukungan, tetapi mungkin ada hal lain yang prioritasnya lebih tinggi. Sehingga prasarana ini mungkin agak sedikit tertinggal, atau mungkin yang penting ada gitu, sehingga ada ketidakcukupan terhadap prasarana atau fasilitas keselamatan ini. Tetapi ini tidak menjadi alasan bagi kami. Kami tetap melakukan yang terbaik, apapun yang ada itu kita bangun dengan skala prioritas tentunya. Jadi kalau ada daerah-daerah yang menganggap kami di sini rawan kecelakaan, kenapa nggak dibangun? Kita di provinsi ini kan memandang prioritas, Bang. Artinya dengan keterbatasan anggaran, ada yang harus kita lihat, di sini rawan, betul rawan. Tetapi di daerah sana ada yang lebih rawan lagi misalnya. Itu yang kita lakukan. Sehingga mohon bersabar, kita akan tetap melakukan yang terbaik semampu kita. Itu dari sisi prasarana. Biasanya kurang menarik prasarana karena terkait dengan rencana bangun. Gitu. Paling menarik prasarana sebenarnya. Sengaja dibilang begitu supaya jangan fokus ke sana sebenarnya. Karena ini macam di kampung saya juga itu jembatan itu Pak, itu jalannya. Makanya orang kalau mau lihat ini ya seperti inilah, mungkin di kampung saya seperti ini, di kampung yang lain juga seperti ini. Oke Pak, dilanjut Pak. Bang. Maksudnya memang kelihatan kayak di atas kan jalannya di jembatan, tapi ada lokasi-lokasi tertentu kayak yang di bawah misalnya ada runtuh segala macam, sehingga ada hal-hal yang kita prioritaskan. Kedua, baik Bang Deddy, gini loh, ini kita bahas nanti faktor sarana, kemudian kan ada satu lagi nanti ya, ada 4 faktor semuanya tadi. Sekarang kita jeda dulu ini, biar saya mau lihat gambar-gambarnya dulu ini. Syederalun dan rekan moda semua, hari ini kita membahas tema keselamatan lalu lintas ini bukan suatu kebetulan ya, bersama Pak Deddy Lesmana dan para stafnya di studio di Sub Aceh, studio multimedia di Sub Aceh. Ini di Sub Aceh salah satu dinas yang mempunyai, mungkin nggak banyak dinas di Aceh yang mempunyai studio multimedianya. Dan kami di sini di Serambi FM di batas Kota Banda Aceh, kita terhubung melalui aplikasi Zoom. Syiralun ini adalah siaran langsung melalui Facebooknya serambinews.com dan jaringan media sosial Serambi Group, juga di jaringan media sosialnya milik di Sub Aceh. Silakan Anda menitipkan, Pak Deddy minta nggak pertanyaan ya, saran, masukan tadi, tapi saya lebih banyak juga mungkin bertanya bagaimana nanti polisi tidur, cara bangunnya, ini banyak sekali, gimana aturan-aturannya, silakan bertanya, kita tanyakan di sini nanti, walaupun ini hal-hal kecil ya.